Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu dulurku. Selamat datang kembali di channel ini, dulurku semua. Tempat kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga sampeyan semua sehat, rezekinya lancar, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah sampeyan bertemu seseorang yang hidupnya penuh kejutan? Kadang beruntung, kadang diuji, tapi selalu punya jalan keluar yang tidak disangka-sangka? Bisa jadi, mereka lahir di Weton Legi. Konon, Weton Legi menyimpan rahasia besar yang sengaja disembunyikan leluhur. Rahasia ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga agar tidak disalahgunakan. Apa saja rahasia itu? Kenapa leluhur memilih menutupinya? Dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita bahas tuntas 3 rahasia besar Weton Legi yang jarang orang ketahui. Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak dulurku semua untuk dukung channel ini. Caranya gampang banget. Tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman sampeyan, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar. Semoga siapapun yang menuliskan sholawat, hatinya tentram, hidupnya penuh berkah, dan dilimpahi rezeki yang halal. Amin. Dalam primbon Jawa, Weton Legi punya arti manis. Tapi jangan salah, manis di sini bukan hanya soal karakter yang menyenangkan, melainkan juga tentang takdir hidup yang penuh dinamika. Orang yang lahir di Legi sering terlihat sederhana, bahkan cenderung biasa-biasa saja. Tapi di balik itu, ada rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang tua zaman dulu. Leluhur Jawa tidak selalu mengungkapkan semua ilmu secara terbuka. Ada hal-hal tertentu yang sengaja disembunyikan, hanya diceritakan lewat simbol atau pitutur. Nah, rahasia besar Weton Legi termasuk salah satunya. Malam ini, kita akan membuka tabir itu bersama-sama. Tapi ingat, ini bukan untuk membuat kita sombong, melainkan agar kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Rahasia pertama, ujian kehilangan sebelum kedewasaan lur. Dulurku, rahasia kedua yang disembunyikan leluhur tentang Weton Legi adalah bahwa mereka sering mengalami ujian kehilangan sebelum benar-benar matang dalam hidup. Kehilangan ini bisa berupa banyak hal, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan orang yang sangat dicintai. Kalau kita melihat pola kehidupan orang Legi, seringkali mereka tampak harus jatuh lebih dulu sebelum bisa benar-benar bangkit. Bukan sekali 2 kali, tapi berulang, sampai jiwanya cukup kuat untuk menerima keberkahan besar yang menunggu di depan. Leluhur menyebutnya, Legi sing kudu ngombe pait disik. Artinya, sebelum bisa merasakan manis, mereka harus meneguk pahit terlebih dahulu. Ada sebuah kisah nyata dari seorang perempuan lahir Legi di Jawa Timur. Sejak muda, hidupnya penuh cobaan. Ia pernah kehilangan pekerjaan yang sangat ia cintai karena perusahaannya bangkrut. Ia juga pernah ditinggalkan kekasih menjelang pernikahan. Semua itu membuatnya terpukul, bahkan sempat merasa hidupnya hancur. Tapi siapa sangka, justru dari kehilangan itu ia menemukan jalannya sendiri. Ia memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan yang lama-kelamaan berkembang. Di usia 40 tahun, ia menjadi salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Inilah misteri orang Legi. Kehilangan mereka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menempa. Sama seperti logam yang harus dipukul berkali-kali agar menjadi pedang yang tajam, begitu pula orang Legi harus ditempa lewat kehilangan agar hatinya lebih kuat, pikirannya lebih bijak, dan hidupnya lebih mantap. Leluhur menyembunyikan rahasia ini bukan tanpa alasan. Kalau sejak awal anak Legi diberitahu bahwa mereka akan sering kehilangan, bisa jadi mereka tumbuh dengan rasa takut, cemas, dan tidak percaya diri. Maka, leluhur memilih diam, hanya memberi doa, wejangan, dan tirakat agar si Legi lebih kuat menghadapi pahit getir hidup. Kehilangan ini juga punya fungsi lain, membersihkan jalan menuju rezeki sejati. Banyak orang Legi yang baru benar-benar berhasil setelah kehilangan sesuatu yang penting. Seperti ladang yang dibakar habis, tanahnya menjadi subur kembali untuk menanam yang baru. Kehilangan membuat ruang kosong dalam hidup, yang kemudian diisi dengan hal-hal baru yang lebih baik.
Namun dulurku, meski ujian kehilangan ini berat, orang Legi punya satu kekuatan besar, mereka cepat belajar. Setiap kali jatuh, mereka menemukan cara untuk bangkit dengan lebih bijak. Mereka belajar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Analogi sederhananya begini, bayangkan seseorang sedang berjalan membawa beban berat di punggungnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin lelah. Tiba-tiba, beban itu jatuh. Awalnya ia kaget, panik, bahkan menangis. Tapi kemudian ia sadar, tanpa beban itu, perjalanannya jadi lebih ringan. Begitu pula orang Legi. Kehilangan memang menyakitkan, tapi setelah itu, jalan hidupnya justru jadi lebih terang. Pitutur Jawa mengatakan, sabar iku luwih legi tinimbang gula. Kesabaran itu lebih manis daripada gula. Dan orang Legi, meski namanya berarti manis, seringkali harus belajar sabar lewat pahitnya kehilangan. Dari situlah, manis sejati akan muncul. Jadi dulurku, rahasia kedua weton Legi adalah ujian kehilangan sebelum kedewasaan. Kehilangan ini bukan hukuman, tapi hadiah tersembunyi. Sebuah jalan untuk membuat mereka lebih kuat, lebih dewasa, dan siap menerima keberkahan yang lebih besar. Rahasia kedua, hoki besar yang datang secara tiba-tiba lur. Dulurku, mari kita mulai dari rahasia pertama weton Legi. Leluhur percaya bahwa orang yang lahir pada pasaran Legi memiliki sesuatu yang unik. Mereka sering mendapatkan keberuntungan mendadak yang datang di luar dugaan. Orang Jawa menyebutnya hoki dadakan, atau wahyu tiba-tiba. Kalau kita amati, banyak orang Legi yang hidupnya penuh kejutan. Ada yang awalnya hidup pas-pasan, tapi tiba-tiba mendapat pekerjaan bagus tanpa melamar. Ada yang tadinya kesulitan ekonomi, lalu entah bagaimana, ada saja orang yang datang membantu. Bahkan ada yang tidak pernah berpikir soal keberuntungan, tapi tiba-tiba memenangkan undian atau mendapatkan rezeki besar yang tak terduga. Misalnya, ada kisah nyata dari seorang bapak lahir Legi di sebuah desa di Jawa Tengah. Ia sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh tani. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Suatu hari, ia tanpa sengaja bertemu seorang pedagang besar yang sedang mencari pekerja jujur untuk membantunya. Dari pertemuan singkat itu, hidup bapak tadi berubah drastis. Ia dipercaya mengelola gudang, dan beberapa tahun kemudian diberi kesempatan membuka usaha sendiri. Semua orang di desanya kaget, karena perubahan itu datang seolah tanpa sampeyan-sampeyan. Leluhur menyebut fenomena ini sebagai Legi Singgawa Wahyu Dadakan. Manis yang membawa anugerah mendadak. Kata Legi sendiri berarti manis, tapi dalam konteks spiritual, ia melambangkan keberuntungan yang terasa seperti gula, datang tiba-tiba, membuat hidup lebih manis, dan bisa mengubah nasib. Namun dulurku, keberuntungan ini punya sisi lain. Ia tidak bisa diprediksi, apalagi dipaksa. Hoki orang Legi datangnya tiba-tiba, tapi juga bisa hilang tiba-tiba. Jika orang Legi hanya bergantung pada keberuntungan tanpa berusaha, hidupnya bisa stagnan. Maka leluhur sengaja menyembunyikan rahasia ini, agar orang Legi tidak jadi malas menunggu rezeki jatuh dari langit. Bayangkan saja, keberuntungan Legi itu seperti hujan deras. Kalau sampeyan punya sawah, hujan itu membawa berkah besar. Tapi kalau sampeyan tidak menanam apapun, hujan hanya akan lewat begitu saja. Begitu juga dengan hoki Legi. Ia hanya akan terasa kalau si pemilik weton menyiapkan diri dengan kerja keras, doa, dan kesabaran. Selain itu, keberuntungan Legi juga sering datang dalam bentuk yang tidak selalu terlihat sebagai rezeki materi. Kadang, bentuknya adalah dipertemukan dengan orang yang tepat. Kadang, berupa selamat dari musibah yang bisa saja merenggut nyawa. Kadang pula berupa jalan keluar dari masalah yang sebelumnya terlihat buntu. Semua itu adalah sampaian bahwa Legi punya energi manis yang bisa menarik kebaikan mendadak dalam hidupnya. Tapi ada pesan penting, orang Legi harus belajar rendah hati ketika keberuntungan itu datang. Jangan sampai merasa semua karena usahanya sendiri. Karena sesungguhnya, dalam sampaian leluhur, keberuntungan besar itu bukan hanya soal usaha, tapi juga doa orang tua, restu leluhur, dan izin Tuhan. Jadi dulurku, rahasia pertama weton Legi adalah hoki besar yang datang tiba-tiba.
kejutan-kejutan hidup yang manis, yang bisa mengubah jalan hidup dalam sekejap. Tapi ingat, anugerah itu harus dijaga dengan kerja keras, doa, dan kerendahan hati. Karena kalau disalahgunakan, manisnya bisa berubah pahit. Rahasia ketiga, karisma tenang yang menyembuhkan orang lain lur. Dulurku, rahasia terakhir dari weton legi adalah sesuatu yang seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Leluhur menyebutnya, manis sing ora katon, nanging kerasa, manis yang tidak terlihat mata, tapi dirasakan hati. Itulah karisma tenang orang legi, sebuah daya tarik alami yang membuat orang lain merasa nyaman, tentram, bahkan sembuh dari kegelisahan hanya dengan berada di dekat mereka. Kalau kita perhatikan, orang legi biasanya bukan tipe yang suka banyak bicara. Mereka sederhana, kalem, bahkan kadang terlihat biasa saja. Tapi ketika ada masalah besar, justru orang legi yang sering jadi penyejuk. Misalnya, ketika keluarga sedang panik karena ada musibah, si legi biasanya tetap tenang. Ucapannya lembut, tindakannya sederhana, tapi mampu menenangkan hati banyak orang. Ada kisah seorang bapak lahir legi di sebuah desa Jawa Tengah. Suatu ketika, desanya dilsampean banjir besar. Semua orang panik, berlari menyelamatkan diri. Tapi bapak ini tetap kalem. Ia tidak teriak-teriak, malah sibuk membantu anak-anak kecil dan orang tua keluar dari rumah. Setelah semuanya aman, orang-orang sadar bahwa ketenangan bapak itulah yang menyelamatkan banyak nyawa. Sejak itu, ia dianggap sebagai penengah dan dihormati, meskipun ia sendiri tidak pernah mencari penghormatan itu. Inilah karisma sejati orang legi. Bukan karisma yang datang dari penampilan mewah atau ucapan yang menggebu-gebu, melainkan dari ketulusan hati. Orang merasa nyaman di dekat mereka, seolah energi manis yang dimilikinya bisa menenangkan kegelisahan. Bahkan ada yang mengatakan, orang legi sering jadi tempat curhat, meski mereka sendiri jarang bercerita tentang hidupnya. Tapi dulurku, karisma ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Kalau disalahgunakan, orang legi bisa memikat banyak orang untuk kepentingan pribadi. Karena daya tariknya halus dan tidak kentara, orang legi berpotensi membuat orang lain bergantung padanya. Itulah sebabnya leluhur sengaja menyembunyikan rahasia ini. Mereka takut, kalau semua orang tahu bahwa legi punya daya tarik alami, bisa jadi karisma itu dipakai untuk memanipulasi. Pitutur Jawa mengatakan, sing manis kudu tansah legawa. Orang yang manis harus selalu ikhlas. Artinya, daya tarik alami itu harus digunakan untuk menolong, bukan untuk merugikan orang lain. Karisma tenang orang legi adalah amanah, bukan hadiah untuk disombongkan. Analogi sederhananya begini, bayangkan ada segelas air jernih. Kalau diminum oleh orang yang kehausan, air itu menyegarkan. Tapi kalau dicampur racun, air itu justru mematikan. Begitu juga dengan karisma legi. Kalau dipadukan dengan niat baik, ia menyembuhkan. Tapi kalau dipadukan dengan niat buruk, ia bisa menjerumuskan. Banyak tokoh yang lahir di legi dikenal sebagai penengah, guru, atau pemimpin yang menyejukkan. Mereka bukan pemimpin dengan suara lantang, melainkan dengan keteladanan. Orang segan bukan karena takut, tapi karena merasa nyaman. Dan inilah kekuatan legi yang sesungguhnya. Mereka menyembuhkan lewat ketenangan. Jadi dulurku, rahasia ketiga weton legi adalah karisma tenang yang bisa menyembuhkan orang lain. Rahasia ini disembunyikan leluhur agar tidak disalahgunakan. Tapi bagi mereka yang tahu, inilah anugerah besar, kemampuan untuk menenangkan, mendamaikan, dan membawa manis dalam hidup banyak orang. Dulurku semua, setelah kita menyingkap tabir tentang 3 rahasia besar weton legi, kita bisa melihat betapa uniknya jalan hidup mereka. Rahasia pertama adalah hoki besar yang datang tiba-tiba. Hidup orang legi sering dihiasi kejutan-kejutan manis yang tidak disangka-sangka. Namun, kejutan itu hanya akan terasa manis kalau mereka tetap rajin berusaha, bukan sekadar menunggu. Rahasia kedua adalah ujian kehilangan sebelum kedewasaan. Orang legi sering dipaksa untuk menelan pahit sebelum bisa merasakan manis sejati. Kehilangan bukan hukuman, melainkan cara semesta menempa jiwa mereka agar lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijak. Rahasia ketiga adalah karisma tenang yang menyembuhkan orang lain. Mereka mungkin tampak sederhana,
tapi ketenangannya mampu menenteramkan banyak hati. Karisma ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk digunakan sebagai penyejuk di tengah panasnya kehidupan. Dari 3 rahasia ini, kita belajar bahwa weton legi bukan sekadar hitungan tanggal lahir, melainkan cerminan dari perjalanan hidup yang penuh warna. Leluhur sengaja menyembunyikan rahasia-rahasia ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita tidak salah jalan. Agar kita tidak terjebak pada kesombongan, tapi justru semakin mendekat pada kerendahan hati dan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, dulurku, rahasia weton bukanlah vonis. Ia hanyalah cermin. Kalau kita bercermin dengan baik, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita bercermin dengan jujur, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kita mengabaikannya, cermin itu hanya akan jadi hiasan. Jadi, apakah sampean lahir di weton legi atau tidak, pelajaran dari rahasia ini tetap berlaku. Jangan terlena oleh keberuntungan, jangan patah oleh kehilangan, dan jangan pelit menyebarkan ketenangan. Karena pada akhirnya, manis sejati dalam hidup bukan datang dari weton, melainkan dari hati yang ikhlas. Baik dulurku, itulah tadi pembahasan kita tentang 3 rahasia besar weton legi yang disembunyikan leluhur. Semoga cerita ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri kita sendiri. Kalau sampean suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, bagikan ke teman atau keluarga sampean, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bersama tentang kearifan leluhur Jawa. Saya juga ingin mendengar pengalaman sampean. Silakan tulis di kolom komentar. Apakah sampean atau keluarga sampean lahir di weton legi? Apakah rahasia-rahasia tadi terasa nyata dalam hidup sampean? Cerita sampean bisa jadi inspirasi untuk banyak orang di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah-kisah penuh makna yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.